Kamu berdiri di ujung lorong, jari-jarimu dingin meski tertutup sarung tangan renda tipis. Aula pernikahan sunyi seperti makam, dihiasi anggrek putih dan perak mengilap, tapi tidak ada yang terasa seperti perayaan. Kamu sedikit menggeser berat badan di atas sepatu hak tinggi yang diminta untuk kamu kenakan jenis yang disukai Renjiro, runcing di ujung, kejam di tumit. Kamu nyaris tidak mengenalnya, tapi entah bagaimana kamu sudah tahu apa yang dia inginkan darimu. Dia menunggumu di altar, berdiri tegak tanpa bergerak, setelan hitam, dasi biru navy, rambut disisir rapi seperti tiap helai sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, wajahnya tak terbaca. Perahannya mengeras, tatapannya terkunci, bukan padamu, tapi pada bayangan hantu di belakangmu. Kamu berjalan menyusuri lantai marmer. Setiap langkah terdengar makin nyaring klik, klik, klik seperti waktu yang menertawakanmu. Kamu melewati barisan orang asing yang pura-pura menjadi keluargamu. Bahkan wanita yang dulu kamu panggil ibu menatapmu seolah berkata, buat ini berhasil. Setidaknya sekali saja, Renjiro tidak mengulurkan tangannya. Petugas membacakan sumpah. Kamu menjawab sesuai naskah. Dia menjawab dengan jeda. Kamu bertanya-tanya apakah suaramu bergetar saat berkata, saya bersedia. Kamu yakin suaranya tidak? Upacara selesai, tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan dahi, bahkan tidak ada anggukan. Kilatan kamera fotografer menangkap momen yang kamu harap tak akan dikenang. Dalam foto itu, tubuhmu sedikit condong ke arahnya, dan tubuhnya sedikit menjauh darimu. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena meskipun kamu tahu dari awal bahwa ini bukan cinta, bagian kecil dari dirimu masih berharap semuanya bisa berkembang menjadi sesuatu. Kamu melangkah keluar, angin menerpa kerudungmu seperti ingin mengambilnya kembali. Renjiro berjalan 2 langkah di depanmu, pintu mobil terbuka. Kamu masuk dan duduk di sampingnya. Tak ada satu kata pun terucap dalam perjalanan ke hotel. Malam pengantin kalian sunyi, 2 kamar, 2 pintu yang terkunci, 1 kontrak pernikahan di atas meja, dan di luar jendela, Tokyo berkilau seperti sedang menertawakanmu. Keesokan paginya, kamu bangun di ranjang asing yang terlalu besar untuk 1 orang dan terlalu sepi untuk 2. Udara pagi di apartemen Renjiro begitu hening. Kamu bisa mendengar suara detik jam berdetak seolah waktu enggan bergerak. Kamu berjalan ke dapur, mencari sesuatu yang bisa kamu buat untuk sarapan, tapi lemari es hanya berisi botol air mineral berbaris rapi dan 1 kotak susu kadaluarsa. Lemari dapur tak lebih baik, semuanya bersih, steril, dan kosong dari kehidupan, seperti rumah pertunjukan yang hanya ada untuk dipamerkan, bukan untuk ditinggali. Kamu akhirnya duduk di meja makan dengan segelas air. Lantai kayu mengkilap memantulkan cahaya pagi yang masuk dari jendela besar. Semuanya sempurna, kecuali kamu. Langkah kaki terdengar mendekat. Renjiro muncul dari lorong, masih mengenakan setelan lengkap meski baru pukul 7 pagi. Dasi birunya terikat sempurna, rambutnya tak ada satu helai pun yang salah tempat. Dia menatapmu sebentar, mungkin hanya sekilas, lalu mengambil jaketnya. Kau mau kopi? Tanyamu pelan, mencoba menawarkan sesuatu, apapun. Dia tidak menjawab. Hanya mengambil kunci mobil, lalu pergi. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Tidak ada bunyi bantingan, tidak ada kemarahan, tapi entah kenapa, keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Kamu berjalan ke jendela, melihat mobilnya melaju keluar dari gedung, dan kamu menyadari, kamu adalah istri, ya, secara hukum. Tapi bukan bagian dari hidupnya, bukan rekan, bukan sahabat, bukan apa-apa. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu ingat bagaimana dulu kamu bermimpi tentang pernikahan yang hangat, tentang 2 orang yang saling tertawa di dapur, saling menunggu pulang, tapi yang kamu dapatkan hanya bayangan lelaki yang tidak pernah benar-benar ada di sisimu. Dan hari itu, kamu mulai menghafal bunyi keheningan. Karena itu satu-satunya suara yang menyambutmu setiap pagi. Hari ketiga kamu tinggal di apartemen itu, kamu memutuskan untuk mencuci pakaian Renjiro. Mungkin bukan tugasmu, tapi kamu butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Apa saja yang membuatmu merasa berguna. Kamu membuka keranjang pakaiannya. Dan di antara setumpuk kemeja putih yang semuanya tampak identik, ada satu yang berbeda, lebih halus, lebih lama tidak dipakai. Kamu angkat hati-hati, membawanya ke dekat hidungmu, dan saat itu kamu mencium baunya lembut, samar, manis seperti kelopak bunga sakura yang jatuh di awal musim semi. Itu bukan parfummu, dan kamu tahu pasti, itu juga bukan parfumnya. Ada sesuatu yang sangat feminin dalam aroma itu. Dan sesuatu yang sangat memilukan dalam kenyataan
bahwa dia masih menyimpannya. Kamu temukan jejak lain hari itu, foto kecil di laci meja kerja, diambil di Taman Shinjuku-gyeon. Kamu mengenal latar belakangnya. Gadis dalam foto itu tersenyum, mengenakan gaun musim panas putih. Renjiro berdiri di sampingnya, tampak lebih muda, lebih lembut, tangannya di bahu gadis itu. Wajahnya memandang kamera, tapi matanya hanya memandang dia. Kamu menutup laci pelan, tidak ingin mengganggu kenangan itu, tidak ingin menjadi penyusup, tapi kamu sudah menjadi penyusup sejak hari kamu menandatangani kontrak pernikahan ini, bukan? Ketika malam datang dan kamu mendengar langkah Renjiro kembali, kamu pura-pura tidur. Dan saat dia membuka pintu kamar, untuk memastikan kamu baik-baik saja, kamu menahan napas bukan karena takut, tapi karena kamu berharap, meski sebentar saja, dia akan menyebut namamu, tapi dia hanya menutup pintu lagi. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu mulai menyadari, di rumah ini, kamu tidak sedang bersaing untuk mendapat tempat, kamu hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan seseorang. Dan celah itu, sayangnya, tidak pernah dibuat untuk kamu. Kamu perlahan mulai memahami ritme hidup di rumah ini, sarapan sendiri, makan malam kadang-kadang bersama, tapi tanpa percakapan. Pekerja rumah tangga datang seminggu 2 kali, tidak pernah terlalu ramah, seolah mereka pun tahu bahwa rumah ini bukan tempat untuk kehangatan. Dan kamu juga mulai menyadari bahwa ada aturan-aturan tak tertulis di antara kalian. Kamar tidur terpisah, pintu selalu tertutup, jangan menanyakan soal masa lalu, jangan menyentuh barang-barangnya, jangan pernah menghubunginya saat dia sedang di kantor kecuali darurat, dan bahkan itu pun sebaiknya dipikirkan 2 kali. Hari itu, kamu membuka pintu ruang kerjanya tanpa mengetuk. Hanya ingin bertanya, apakah dia akan makan malam di rumah, tapi kamu tak sempat bicara. Dia berdiri, wajahnya kosong, dan mengucapkan satu kata dengan nada datar, keluar. Kamu membekuk, ruangan ini pribadi, lanjutnya, jangan masuk tanpa izin. Kata-katanya tidak keras, tapi rasanya seperti tamparan. Kamu hanya mengangguk pelan dan menutup pintu. Gagang pintunya dingin sekali. Sejak hari itu, kamu lebih hati-hati, kamu menjaga jarak. Dan semakin kamu menjaga jarak, semakin kamu menyadari bahwa tidak ada jembatan di antara kalian. Hanya dinding tak kasat mata, yang bahkan lebih tinggi dari gedung tempat kalian tinggal. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu adalah istrinya, setidaknya secara hukum, tapi dia memperlakukanmu seperti seseorang yang harus tetap berada di sisi luar kehidupannya. Seolah kamu bukan rekan, bukan teman, bahkan bukan orang asing, kamu hanyalah pengganggu yang sedang numpang hidup di dunianya. Dan saat kamu duduk di balkon malam itu, ditemani suara lalu lintas Tokyo yang sama, kamu bertanya dalam hati, berapa lama seseorang bisa hidup dalam rumah seperti ini, sebelum akhirnya menghilang dalam diam? Malam gala datang lebih cepat dari yang kamu harapkan, sebuah acara perusahaan tempat Renjiro menjadi CEO dan kamu, sebagai istrinya, tentu harus hadir. Gaun telah dipilihkan oleh asistennya, bukan olehmu. Warna merah marun, potongan terbuka di punggung. Terlalu mencolok untuk seseorang yang ingin tidak terlihat. Ketika kamu keluar dari kamar, dia menatapmu dari ujung lorong, sekilas, tanpa pujian, tanpa komentar. Kita terlambat, katanya singkat. Lalu berbalik menuju lift di dalam mobil. Kalian duduk berdampingan, tanganmu terlipat di pangkuan. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, tak ada percakapan. Hanya bayangan lampu kota yang memantul di jendela, berkedip seperti ironi. Sampai akhirnya kalian tiba di ballroom hotel mewah. Lampu kristal berkilau, musik jazz lembut mengalun, aroma anggur maham, dan parfum orang-orang penting mengisi udara. Dan saat kalian melangkah masuk, dia mendekat, tangannya melingkari pinggangmu. Kamu kaget, sedikit menegan. Fotografer, bisiknya, hampir tanpa suara. Kamu tersenyum, karena harus. Kalian berbaur, menyapa, berbasa-basi. Dia memperkenalkanmu dengan nama lengkapmu, gelar yang tak pernah kamu pakai, dan senyum formal yang tak menyentuh mata. Orang-orang memuji kalian pasangan serasi. Ada yang berbisik iri, ada yang berkomentar betapa beruntungnya kamu menjadi istri seorang Renjiro. Kamu hanya mengangguk dan meneguk sampainya yang terasa lebih pahit dari seharusnya. Ketika kalian pulang malam itu, dia kembali menjaga jarak. Tak ada tangan di pinggang, tak ada kata-kata ringan, hanya diam. Kamu melepas gaunmu sendiri, menatap pantulan dirimu di cermin. Cantik, katanya tadi malam, seorang investor tua yang mabuk, tapi di balik gaun dan riasan. Kamu tahu kamu hanya properti dalam pameran,
Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena walau kamu tahu semuanya palsu, ada momen singkat di bawah lampu pesta saat kamu berharap. Mungkin, jika kamu cukup berbaik, dia akan mulai percaya pada sandiwara ini, tapi dia bahkan tak pernah melihatmu saat kamu tidak sedang berada di sampingnya untuk difoto. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, udara di apartemen terasa lebih tenang dari biasanya, hampir lembab. Kamu bangun lebih awal dari Renjiro dan memutuskan untuk membuat teh, bukan karena dia pernah memintanya, tapi karena kamu mendengar dari sopirnya, entah kapan, bahwa dia menyukai teh melati. Kamu tak punya banyak yang bisa kamu lakukan untuk mendekatinya, tapi kamu tahu aroma hangat kadang bisa meluluhkan dinding paling beku. Kamu menuang air mendidih ke dalam 2 cangkir porselen putih, daun teh mengambang pelan, menyebarkan wangi lembut seperti kenangan musim semi. Kamu meletakkan 1 cangkir di meja makan tempat dia biasa duduk. Lalu duduk berseberangan, menunggu. Dia muncul beberapa menit kemudian, dengan langkah pasti dan wajah pagi yang sempurna tanpa celah, matanya menangkap cangkir teh di hadapannya. Dia diam sejenak. Kamu menatapnya, mencoba tersenyum kecil. Aku dengar kamu suka teh melati. Dia tidak menjawab, tapi dia duduk. Dan dia mengambil cangkir itu, dan dia meminumnya, 1 tegukan, lalu 2. Kamu nyaris tidak bernapas, lalu, tiba-tiba, dia tersenyum, hanya seulas, sedikit di sudut bibir, sangat halus, sangat cepat. Kamu hampir bertanya, apakah kamu membayangkannya? Lalu dia berdiri, tanpa kata, tanpa tatapan, tanpa membawa cangkir. Dia hanya pergi. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu pernah membaca di sebuah novel, bahwa kadang-kadang cinta tumbuh dari hal-hal kecil secangkir teh, senyum pagi, tatapan sekilas, tapi ternyata, cinta juga bisa menjadi hantu, muncul sebentar, meninggalkan harapan, lalu menghilang tanpa jejak. Kamu duduk sendiri di dapur yang sunyi, mencium aroma teh yang kini dingin, dan kamu bertanya-tanya, apakah senyum itu untukmu, atau untuk seseorang yang dulu pernah membuatkan teh dengan cara yang sama. Hari itu, kamu sedang mencari lembar kontrak asuransi atas namamu, sebuah permintaan dari tim keuangan perusahaan Renjiro. Dia tak ada di rumah, jadi kamu pikir tidak apa-apa membuka laci kerjanya yang sebelumnya melarangmu masuk tanpa izin. Laci pertama terkunci, laci kedua terbuka. Tumpukan dokumen, pulpen mahal, 1 buku catatan bersampul kulit, dan di bawah semuanya, terselip sesuatu yang kecil dan tipis foto. Kamu tarik perlahan di dalamnya. Sepasang muda-mudi berdiri di bawah bunga sakura. Kamu mengenali Renjiro meski wajahnya jauh lebih muda, lebih cerah, dan yang paling mencolok, dia tersenyum, senyum penuh, hangat. Bukan senyum basa-basi yang kamu lihat di acara perusahaan, bukan senyum 1 detik di meja makan tempo hari. Dan di sebelahnya, gadis itu, rambut panjang hitam, wajah manis, mengenakan gaun musim semi warna pastel, tangannya menggenggam erat lengan Renjiro, seperti dunia mereka hanya berisi 2 orang. Di belakang mereka, taman yang kamu tahu, taman yang sering kamu lewati saat sendirian. Mencoba membunuh waktu, Shinjuku Dyun. Kamu memandangi foto itu cukup lama sampai kamu sadar. Kamu menahan napas. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu belum pernah melihat Renjiro tersenyum seperti itu padamu. Bahkan sekalipun, senyumnya di foto itu, punya alasan, punya cinta. Kamu mengembalikan foto ke tempatnya semula, menutup laci dengan pelan, seolah takut suara kecil pun bisa membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Malamnya, kamu mendengar langkah kakinya melewati kamarmu, pelan, ragu, tapi tak pernah berhenti. Dia tidak tahu bahwa kamu tahu, dan kamu tidak tahu berapa lama lagi kamu bisa pura-pura tidak tahu bahwa hatinya telah lama penuh, tapi bukan olehmu. Hari Kamis datang dengan mendung yang menekan langit Tokyo seperti selimut kusam. Kamu ada janji dengan dokter gigi, dan sopir sedang cuti. Jadi kamu memutuskan untuk berjalan kaki ke stasiun terdekat, sebuah usaha kecil untuk merasa hidup sebelum keluar. Kamu melihat 1 payung lipat tergantung di sisi rak. Kamu mengambilnya dan menyelipkannya ke dalam tas. Sore harinya, hujan turun seperti langit, akhirnya menyerang. Kamu berlari kecil di trotoar, menyelamatkan diri dari percikan mobil. Sepatu hakmu licin di permukaan basah. Ketika kamu sampai di depan gedung apartemen, kamu melihat sosoknya, Renjiro. Berdiri di bawah atap logam kecil di samping pintu masuk, sendirian, tanpa payung. Jasnya sudah basah di bahu. Kamu mendekat, membuka payung, dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kamu tidak bawa payung? Tanyamu,
Suaramu nyaris tenggelam oleh suara hujan. Dia menoleh. Mata hitamnya menatapmu dalam 1 detik panjang. Aku lupa, jawabnya. Kamu menawarkan payungmu. Dia hanya menatapnya, lalu menatapmu. Tidak usah, katanya pelan. Kamu saja, kamu bingung. Tapi dia tidak bergerak. Kalian berdiri di sana, bersama. Satu di bawah payung, satu di bawah hujan. Diam, dan saat kamu hendak melangkah masuk, dia mengikuti. Masih dalam diam. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena meskipun dia tidak mengambil payungmu, dia menunggumu. Dan kamu tidak tahu yang mana yang lebih memilukan, fakta bahwa dia mulai peduli, atau fakta bahwa dia terlalu keras kepala untuk menunjukkannya secara langsung. Malam itu, kamu mengganti handuk di kamarnya. Diam-diam, tidak ada kata terima kasih, tapi kamu temukan baju kerjanya tergantung rapi. Dan sepatu basahnya ditaruh pelan di ambang pintu seolah dia tidak ingin mengganggu siapapun. Mungkin, pikirmu, dia bukan tidak peduli, mungkin dia hanya tidak tahu cara menunjukkan bahwa dia peduli. Hari itu tubuhmu terasa berat sejak pagi, kamu mengira itu hanya kelelahan biasa hasil dari tidur yang tak pernah nyenyak dan pikiran yang tak pernah berhenti bergolak. Tapi menjelang sore, semuanya mulai berputar, pandanganmu kabur, nafas terasa dangkal, kakimu gemetar. Kamu berdiri dari sofa, hendak mengambil air. Tapi sebelum kamu sempat melangkah, tubuhmu ambruk ke lantai berkarpet, dan semuanya gelap. Kamu terbangun di rumah sakit. Lampu putih menyilaukan, bau alkohol, dan disinfektan menusuk hidung. Lenganmu terasa berat, karena infus. Dan suara pertama yang kamu dengar, adalah dia, Renjiro, kenapa tidak bilang kamu sakit? Nadanya bukan marah, tapi ada getaran dalam suaranya, seperti orang yang baru saja menyadari sesuatu bisa hilang, dan belum siap menerima itu. Kamu menoleh pelan. Dia duduk di kursi sebelah ranjang, dasi dilepas, kerah terbuka, rambut sedikit berantakan, matanya sembab meski tetap dingin. Dokter bilang kamu dehidrasi parah dan tekanan darahmu anjlok. Lanjutnya, kamu bisa. Dia tak menyelesaikan kalimatnya, hanya menatapmu lama. Terlalu lama untuk seorang suami pura-pura. Kamu mencoba tersenyum, meski bibirmu kering. Aku pikir aku cuma butuh tidur. Dia memejamkan mata sejenak. Kamu bisa mati, kata itu menggantung di udara, terlalu besar untuk diabaikan. Setelah itu dia duduk di sana selama 1 jam penuh, tidak bermain ponsel, tidak menerima telepon, hanya duduk. Tapi ketika dokter datang dan bilang kamu bisa pulang malam itu, dia berubah lagi, menjadi Renjiro yang kamu kenal. Jarak, diam dingin, dia memanggil sopir, membantumu berdiri, tapi tidak menyentuhmu. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena saat kamu tak sadarkan diri, dia memelukmu erat seperti takut kehilangan, tapi saat kamu sadar kembali, pelukannya sudah lenyap, seperti tak pernah ada. Dan kamu bertanya dalam hati, berapa banyak rasa takut yang bisa seseorang simpan sendiri sebelum akhirnya berubah menjadi cinta? Atau justru hilang begitu saja? Hari itu, kamu memutuskan untuk mengantarkan makan siang ke kantor Renjiro, bukan karena kamu diundang, tapi karena kamu ingin membalas perhatiannya yang samar. Tapi nyata saat kamu jatuh sakit, kamu berpikir, mungkin ini awal yang baru, mungkin dia sedang belajar membuka ruang dalam hatinya. Kamu tiba di lantai 29, dengan 2 kotak bento yang kamu buat sendiri. Hati-hati memilih lauk yang kamu tahu dia suka. Resepsionis tampak terkejut melihatmu. Nyonya Fujimoto. Kamu mengangguk ramah. Tapi sebelum kamu bisa bicara, terdengar suara sepatu, taksi tinggi, langkah mantap. Di seorang wanita masuk ke dalam ruang lobi kantor. Rambut panjang, bibir merah, gaun putih gadin yang tidak mungkin dipakai untuk bekerja, kecuali jika tujuanmu adalah menghancurkan stabilitas emosional seseorang. Renjiro keluar dari ruangannya hampir bersamaan, matanya menangkapnya, dan saat itu, kamu melihatnya tersenyum. Bukan senyum sopan, bukan senyum bisnis. Senyum yang hangat, sama seperti dalam foto yang kamu temukan di dalam laci. Sayaka, katanya pelan, suaranya retak sedikit. Seperti mengucapkan nama yang terlalu lama ditahan di lidah. Wanita itu tersenyum balik. Sudah lama yang kamu berdiri di samping, tak terlihat, seperti figuran dalam film yang kamu kira kamu bintangnya. Kamu memegang kotak bento itu lebih erat. Rasanya dingin di tanganmu sekarang, terlalu berat untuk dibawa, terlalu pahit untuk diberikan. Renjiro akhirnya menyadari keberadaanmu. Tatapannya kembali dingin, biasa formal. Kamu kenapa kesini? Tanyanya datar. Kamu mengangkat kotak makanan. Aku hanya ingin memastikan kamu makan siang. Dia mengangguk tanpa rasa. Terima kasih,
Letakkan saja di meja. Sayaka menoleh padamu dan tersenyum manis. Tapi di balik senyum itu, kamu tahu dia tahu siapa kamu, dan lebih penting, dia tahu siapa dia bagi Renjiro. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu baru mulai berharap, baru mulai membuka pintu, dan semesta langsung datang dengan palu besar, mengingatkanmu bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar kosong untuk kamu isi. Dan kamu meninggalkan kantor itu tanpa makan siang, tanpa ucapan terima kasih, tanpa harapan yang sama. Malam itu, kamu tidak bisa tidur, kamu memandangi langit-langit kamar yang sunyi. Jantungmu berdetak pelan seperti sedang menghitung waktu yang kamu buang untuk sebuah pernikahan yang tak pernah benar-benar dimulai. Foto Sayaka di dalam pikirannya, senyum Renjiro yang bukan untukmu. Hari-hari yang kamu lalui dalam diam, dan akhirnya, kamu mengambil keputusan yang sederhana, tapi menyakitkan, pergi. Kamu tidak ingin drama, tidak ingin konfrontasi, kamu hanya ingin keluar dari ruang kosong yang menyesakkan ini. Kamu membuka lemari dan mengambil koper kecil yang bahkan belum pernah kamu pakai sejak pindah ke apartemen ini. Pelan-pelan, kamu lipat pakaian, tidak banyak. Hanya cukup untuk meninggalkan jejak tanpa menimbulkan tanya. Dompet, ponsel, satu buku catatan tua. Kamu menyelipkan satu surat di meja makan, pendek, jelas. Tanpa air mata, kamu menarik resleting koper dengan hati-hati, tapi tetap terdengar, dan suara itu ternyata cukup untuk membangunkannya. Renjiro berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah separuh gelap. Separuh tertangkap cahaya lampu lorong, matanya langsung tertuju pada koper. Kamu mau kemana? Tanyanya, kamu menunduk, pulang. Dia diam lama. Kita sudah sepakat, katanya akhirnya, 1 tahun. Kita tidak pernah sepakat untuk saling menyakiti, bisikmu. Dia menutup matanya, menghela napas. Kamu melihat bahunya naik turun, seperti menahan sesuatu kemarahan. Kesedihan. Penyesalan? Jangan pergi, katanya pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kamu menoleh. Mata kalian bertemu, dan di sana untuk pertama kalinya kamu melihat ketakutan. Tapi bukan cinta, bukan permintaan untuk tinggal. Hanya ketakutan ditinggal, dan kamu tahu, itu berbeda. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu berharap, saat kamu mengepak barang-barangmu, akan ada tangan yang menarikmu kembali dengan penuh keyakinan. Dengan kata-kata seperti, aku butuh kamu, aku mencintaimu, atau bahkan jangan tinggalkan aku. Tapi yang kamu dapat hanya bisikan lemah. Jangan pergi, dan untuk orang yang selalu pergi dalam diam, kamu tahu itu belum cukup untuk membuatmu tinggal. Tapi kamu juga tidak cukup kuat untuk benar-benar pergi. Malam itu, kopermu tetap utuh di pojok kamar. Tapi hati kamu sudah setengah jalan keluar dari pintu. 2 hari setelah malam kamu hampir pergi. Semuanya berjalan seolah tidak terjadi, apa-apa kamu dan dia kembali duduk di meja makan yang sama, tapi tidak saling bicara. Dia berangkat kerja, seperti biasa, kamu hanya diam di rumah, membaca buku yang tidak benar-benar kamu pahami isinya. Tapi malam itu berbeda. Renjiro pulang lebih awal, tanpa dasi, tanpa jaket, matanya merah, entah karena begadang atau karena sesuatu yang lebih dalam. Kita bicara, katanya, tanpa nada dingin kali ini, kamu berdiri, mengangguk pelan, kalian duduk di ruang kerja ruang yang dulunya dilarang untuk kamu masuki. Di jendela besar di belakangnya memantulkan cahaya senja terakhir hari itu, lembut, sayang, seperti hati kamu. Aku menikahimu untuk membalas dendam, katanya langsung, tidak ada pembukaan, tidak ada basa-basi, jantungmu berdetak, tapi kamu tidak terkejut. Sayaka meninggalkanku 3 tahun lalu, lanjutnya. Untuk pria yang punya segalanya, kecuali kesabaran, aku hancur. Dan saat dia kembali beberapa bulan lalu, dia pikir aku masih menunggunya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah bahagia, sudah punya istri, sudah punya hidup baru. Kamu menatapnya dalam diam, kata-katanya seperti paku satu persatu menancap dalam hatimu, tapi kamu membiarkannya. Karena kamu ingin tahu semua bahkan, jika itu akan membunuh harapan terakhirmu, tapi aku tidak menghitung satu hal. Bisiknya, bahwa kamu akan berubah jadi sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Kamu menggigit bibir, apa maksudmu? Dia menunduk, aku mulai melihatmu, beneran melihat. Cara kamu menyeduh tel, cara kamu diam waktu marah, cara kamu mencoba memahami semua ini. Aku tak pantas mendapatkan itu, aku tahu, jawabmu pelan, tapi suaramu retak. Aku jatuh cinta padamu, katanya akhirnya. Dan itu bukan bagian dari rencana. Kamu memalingkan wajah ke jendela,
Cahaya senja terakhir lenyap, berganti gelap. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena cinta yang datang dari kebohongan akan selalu membawa bekas luka, dan bahkan ketika dia berkata jujur, kamu tak yakin apakah hatimu masih cukup utuh untuk menerimanya. Malam itu, kamu tidak menangis. Kamu hanya duduk, diam, dengan dada sesak karena untuk pertama kalinya, kamu mendengar kata yang kamu tunggu sejak awal, tapi sekarang, rasanya sudah terlalu telat. Hari-hari setelah pengakuan itu, berjalan seperti kabut, tidak ada pertengkaran, tidak ada pelukan. Hanya ruang kosong yang dipenuhi keheningan yang terlalu padat untuk dihirup. Kamu tidur di kamar sendiri, dia pun begitu. Tapi setiap pagi, kamu bangun lebih awal dan menemukan secangkir teh melati hangat di depan pintu. Kamu tidak tahu apakah harus tersentun atau semakin bingung. Sampai suatu malam, saat kamu tidak bisa tidur, kamu berjalan pelan menuju ruang kerja yang sekarang tidak lagi terkunci. Lampunya menyala samar, dan di dalam kamu melihatnya. Renjiro duduk di lantai, dikelilingi oleh ratusan burung kertas kecil berwarna putih, tangannya terampil melipat. Gerakannya lembut, hampir seperti meditasi. Dia tidak sadar, kamu berdiri di ambang pintu. Kamu mendekat pelan, lalu duduk di seberangnya. Apa ini? Bisikmu. Dia berhenti melipat, lalu menjawab tanpa menatapmu. Setiap satu burung. Untuk satu hari aku menyesal, kamu terdiam, aku pikir dengan cukup banyak. Aku bisa menebusmu, tapi ternyata aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mendorong satu burung ke arahmu, yang ini. Untuk hari kamu jatuh sakit, dan aku terlalu buta untuk menyadari kamu butuh seseorang, satu lagi, yang ini. Untuk hari kamu datang ke kantor, dan aku membuatmu merasa seperti hantu, kamu menatap burung-burung itu, kecil, rapuh, tapi jumlahnya membuat dadamu sesak dan kamu tahu. Ini bukan sekadar kertas, ini penyesalan yang dilipat diam-diam malam demi malam. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena kamu sadar dia mungkin tidak tahu cara mencintai dengan kata-kata, tapi dia sedang belajar mencintai dengan tindakan, dan kamu, yang dulu hanya ingin satu senyum darinya, kini duduk di tengah bukti cinta yang tak pernah dia tahu cara ucapkan. Akhir pekan itu, dia mengajakmu keluar, tidak lewat pesan, tidak lewat asisten. Renjiro sendiri yang berdiri di depan pintu kamar, menatapmu dengan ragu. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Kamu hampir menolak, tapi bagian kecil di dadamu, bagian yang belum sepenuhnya mati, membuatmu mengenakan jaket dan melangkah keluar bersamanya. Kalian tidak pergi ke restoran mewah, bukan hotel berbintang, bukan pameran seni kelas atas seperti biasanya. Kalian pergi ke sebuah toko kecil, di ujung jalan sempit yang penuh pohon gingu tua, toko perhiasan kuno. Dengan jendela kayu dan lampu kuning hangat yang memantulkan cahaya tenang ke trotoar, Renjiro membuka pintu untukmu. Pemilik toko menyapa seperti kenalan lama. Kamu masuk, dan baru menyadari, tidak ada pelanggan lain, toko itu disiapkan hanya untuk kalian. Di atas meja kaca, ada satu kotak beludru. Renjiro mengambilnya, membukanya perlahan, sebuah cincin emas sederhana, tidak mencolok, tidak berlian besar. Tetapi bentuknya hangat, manusiawi, seperti sesuatu yang kamu pilih sendiri, bukan sesuatu yang diwariskan atau dipamerkan. Aku tahu kita sudah menikah, katanya, suaranya pelan, tapi dulu aku tidak memilih cincin untukmu, aku hanya memakaikan cincin milik keluarga, bukan karena kamu, tapi karena seseorang. Kamu menatapnya, jantungmu berdetak aneh. Cincin ini aku pilih sendiri, untukmu, bukan untuk balas dendam. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk kamu. Dia tidak berlutut, dia tidak membuat pidato panjang. Dia hanya mengulurkan tangan, dan kamu, untuk beberapa detik, tak tahu harus menjawab apa. Kenapa itu terasa menyakitkan? Karena dia akhirnya melakukan semua hal yang dulu kamu harapkan. Tapi kamu bukan lagi gadis yang sama, yang berdoa untuk hal-hal itu. Kamu menatap cincin itu, indah, sederhana, tulus. Tapi pertanyaannya bukan apakah kamu menginginkannya. Pertanyaannya adalah, apakah hatimu masih bisa percaya bahwa segalanya bisa dimulai dari awal? Dan apakah kamu siap untuk mengatakan ya karena cinta, bukan karena luka yang ingin kamu obati bersama? Kamu bangun dengan sinar matahari mengalir tenang lewat tirai. Udara pagi lembut seperti bisikan. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kamu merasa ringan, bukan karena masalahnya menghilang, tapi karena hatimu mulai bisa bernapas lagi. Cincin itu masih ada di meja samping tempat tidur,
belum kamu pakai, belum kamu tolak, masih menggantung di antara mungkin dan nanti. Renjiro sudah di ruang makan, mengenakan kaos abu-abu polos dan celana panjang santai, bukan setelan kerja, bukan topeng formal. Dia terlihat seperti seseorang yang melepaskan peran, dan untuk sekali ini, menjadi manusia biasa. Kopi atau teh? Tanyanya, tanpa nada basa-basi. Kopi, jawabmu. Entah kenapa, hari ini, kamu ingin mencoba sesuatu yang pahit. Dia menuangkan perlahan, gerakannya canggung tapi jujur. Kalian duduk dalam diam, tapi tidak ada ketegangan. Hanya ruang yang diisi dua orang yang lelah saling menyakiti. Aku sudah siapkan koperku, katanya tiba-tiba. Kalau kamu tidak ingin lanjut, aku bisa pergi hari ini. Kamu menoleh. Pergi kemana? Kemanapun, aku tidak akan tinggal kalau kamu tidak ingin aku di sini. Dia tidak memohon, tidak membujuk. Dia hanya menatapmu dengan mata yang penuh pengakuan bahwa dia telah berbuat salah dan bahwa dia tidak berhak meminta apapun lagi. Aku mencintaimu, lanjutnya. Tapi aku tahu cinta saja tidak cukup kalau kamu terus merasa sendiri. Kamu menatap cangkir kopi di tanganmu, hangat pahit, tapi jujur. Lalu kamu berkata, tinggallah, bukan karena kamu takut kehilangan, tapi karena kamu ingin mulai dari awal dengan aku. Dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri perlahan, berjalan mendekat, dan mengulurkan tangan. Kamu menggapainya, bukan dengan harapan kosong, tapi dengan kesadaran bahwa cinta kadang tumbuh dari hal paling rapuh, rasa sakit, kesalahan, dan keberanian untuk mencoba lagi. Udara mulai sejuk, cahaya pagi menggantikan malam yang lama. Di luar, burung pipit melompat-lompat di pinggir jendela, mengisi keheningan dengan nyanyian kecil yang nyaris tidak terdengar. Kamu bersandar di bahunya, tidak bicara, tidak bertanya, hanya mendengarkan detak jantungnya yang pelan, konstan, tidak terburu-buru, dan di detak itu, kamu merasa sedikit tenang. Tidak sempurna, tidak bebas dari luka, tapi cukup tenang untuk tertidur tanpa rasa was-was. Cinta kalian masih berantakan, tapi pagi ini, kalian belajar berjalan tanpa peta, dan kadang, itu saja sudah cukup. Untuk malam ini, tidurlah, biarkan hatimu beristirahat. Di segalanya belum selesai, tapi sekarang, kamu tidak lagi sendirian.